Om Lius, apa kabar? Baik, Baik, baik. luar biasa. Baik, Terima luar kasih. biasa. Selamat pagi. Pagi. Ya, oke. Pagi. Om Lius, saat ini apa saja aktivitasnya Om Lius? Kalau sekarang kan kebetulan memang ya bersyukurlah masih di Hmm. PB Jarum. Hmm. Saya kemudian di Jakarta ngurusin administrasi, jadi Administrasi. koordinator administrasi sama supporting itulah. Hmm. Jadi kalau ada event-event ini disuruh bantu ya kita bantu gitu. Kalau sini bagian pencari bakat juga Om ya? Ya bagian dari itulah sama legend yang lain sama pelatih PB Jarum juga sama Pung, sama Sigit, Oh, sama iya. Yuni juga kenal. Iya. Kalau saat ini Om Lius melihat atlet-atlet muda, apa sih yang dicari karakteristiknya kayak gimana Om Lius? Sebenarnya nggak beda jauh dengan yang zaman dulu sih ya. Yang pasti kan pertama mereka harus memang punya fighting spirit menurut saya. Kan kalau kita nggak semangat itu juga sulit ya. Jadi itu pertama. Yang kedua dia harus mempunyai kemampuan dasar untuk atlet yang U11. Tapi untuk U13 bukan cuma kemampuan dasar tapi dia harus udah bisa cara bermain yang baik gitu. Karena modalnya kan untuk atlet harus semangat dulu menurut saya. Baru nanti dilatih kekuatan, kecepatan, gitu. Itu kan di sini kan atlet super gitu ya? Atlet Ya. super tuh yang kayak gimana sih Om? Ya kalau menurut saya itu pertama adalah kemampuan dia bermain dibanding dengan umurnya itu nggak beda jauh mas. Contohnya kan umpamanya atlet mereka usia 11 umpamanya kan mereka kalau bisa menemukan kemampuan seperti atlet yang U13 saja udah bagus gitu. Itu perbandingannya gitu. Jadi menurut saya mereka dengan usia yang masih muda kan potensinya yang kita lihat. Mungkin sekarang dia belum kelihatan tapi kedepannya bisa dilihat seperti itu sih mas kalau menurut saya atlet yang apa namanya yang super itu. Kemarin sempat rame di sana ada Kenzi ya, disabilitas. Iya. Apa yang Om Lius katakan kepada Kenzi? Nah jadi gini dari tahun lalu sih saya lihat dia mungkin tahun sebelumnya udah cuman saya nggak gitu perhatiin dari tahun lalu saya lihat ada dua kan si Kenji Masih dari Dava Selekan ya? sama Leonardus Gama itu dari Surakarta. Nah kemarin itu tahun lalu saya sempat tapi nggak kalau sih rame bener jadi kemarin saya usahain maksudnya gini sih mas cuman pengen encourage mereka gitu. Satu jangan pernah kecewa kalau udah milih bulu tangkis. Kedua ini bukannya ladang kalian bukan tempat kalian. Jadi kalau nggak masuk di sini jangan kecewa. Yes. Kamu punya tempat sendiri yang namanya juga Olimpiade sama dengan yang teman-teman lain dan itu juga gelarnya nggak gampang namanya para Olimpiade. Nah jadi saya cuma bilang saya pingin lihat mungkin saya udah nggak ada saya bilang. Saya udah nggak ada kamu kan masih panjang kamu pasti bisa main di situ dua-duanya sama itu saya mungkin nggak bisa lihat tapi saya yakin kamu bisa main di situ gitu saya bilang sih gitu karena kan nggak gampang loh mas dengan keterbatasan mereka mereka tampil percaya diri kayak si Kenji rambutnya disemir itu menurut saya nggak gampang loh orang kan berarti dia pede banget Percaya diri ya, mentalnya saya ya. pengen encourage mereka kan dua-duanya nangis kemarin soal Nangis, kalah iya. dia bilang udah jangan sedih gitu anak cowok juga nggak boleh sedih udah bangkit lagi Bangkit lagi. kamu punya tempat yang lain sendiri kok kamu jangan bandingin sama yang ini gitu saya bilang ini segitu mas. Coach, flashback ke saat jadi atlet gitu Coach. Waktu itu Coach apa pertandingan yang paling dikenang Coach? Kalau Ya. saya cuma satu waktu ikut Indonesia Open tahun 84 tadi. 84 juara ya. Iya, yang ketemu sama Coach Viking itu udah ketinggalan jauh, orang tua juga di rumah sakit, udah nggak mikirin main tapi bisa menang, bisa juara. Itu sih yang saya nggak lupain. Itu di babak final ketemu Om King ya. Iya. Oh itu apa motivasi bisa mengalahkan Ya, Pak King yang lebih sebenarnya nggak marah motivasi memang ada tapi nggak mikirin main mas. Jadi menurut saya kadang-kala kalau kita mikirin main kita jadi tegang begitu kita nggak mikirin karena bayangin orang tua sakit tidur kurang baru nikah nggak ada pembantu nyuci sendiri tidur kadang jam 3 nggak mikirin main ya udah pokoknya main seadanya aja. Tapi yang saya nggak lupa adalah mungkin kalau Richard Mainaki sekarang hadir tuh nggak ngalahin Miss Bun saya belum tentu menang karena saya ketemu dia. Saya sama Miss Bun nggak pernah menang. Oh jadi dia main double ya? Single. Saya single. Single. Single Semua kita basicnya single gitu. Jadi Richard ngalahin Miss Bun, saya ketemu Richard kalah. Dan saya sampai bilang, "Cat, kamu kasih ke saya kali itu poinnya." Sengaja gitu. Gitu sih. Kalau julukan si bola karet. Aduh, itu mah teman-teman wartawan aja tuh. Mungkin karena saya kan posturnya pendek, saya nggak punya senjata yang mematikan. Cuman modalnya kalau dikasih kemana aja saya uber. Jadi gitu kali dibilangnya jadi kayak bola karet. Bola karet. Sono blending sana blending. Tapi teman-teman dulu punya julukan masing-masing ya? Emang sengaja Nggak dijulukin? tahu kan itu wartawan. Kayak kalau Coach Viking kan memang Pak King, ya. namanya King Smash. The King Smash. Arianto Arbi kan Smash 100 100 watt ya. Nggak tahu sekarang belum ada yang 1000 watt nih. Buat geledek ya. Oke. Om kalau ngelihat peta persaingan ya, di tunggal putra saat ini kan sebenarnya Axelsen agak susah dikalahkan gitu.
Kalau agak coach susah sih. memang susah. Memang mungkin sih belum ada yang sebenarnya. Ginting bisa loh, Jonathan juga bisa, Chico juga bisa menurut saya ya. Cuman kan mereka mungkin menang pengalaman ya, kayak orang bawa pesawat tempur aja, nggak dikalahin sih, bisa aja. Kemarin kan dia juga buktinya bisa kalah. Cuman kan memang agak stabil kalau saya bilang Axelsen kan. Kalau main tuh paling turun kalah nggak semifinal, paling final. Final kalahnya ya. Kalaupun jelek paling semifinal atau dia nggak bertanding. Kalau cedera. Menurut saya. Apa coach kalau menurut coach kunci untuk bisa mengimbangi atau mengalahkan? Ya pertama ya kitanya memang harus nggak boleh gampang menyerah, itu aja sih kalau di olahraga. Motivasi bukan saya, tapi di olahraga harus gitu. Terus kita mesti ya tahu lah, pasti sering ketemu sih itu semua juga. Ginting, Jonathan, Chico pasti ketemu sama Axelsen, tinggal kita mau mendalami nggak kelemahan kita di mana, kelemahan mereka di mana. Dan itu memang nggak gampang, kita tahu pun juga pas main belum tentu lagi. Bener. Gitu. Iya, orang luar kan gampang, masa begini kalah ya, dia suruh main doang. Kan komentator mah nggak ada kalahnya. Kalau betul ada kalahnya ya, menang terus coach. Iya benar Pak. Coach kalau melihat menuju Olimpiade nih 2024. 2024, gimana dari lokal Indonesia sendiri kan ada Jojo, ada Iya, Ginting, yang ada Chico, ditunggu. mungkin bisa nikung nanti. Kemarin dia juara di Taipei. Ya sekarang sih sementara itu sih, kalau sebenarnya tiga itu Ginting, Jojo, Chico. Itu di ganda mudah-mudahan Kevin katanya dipasang ini main baru tuh Rahmat ya masih bisa nguber poin, karena kan nggak gampang nguber poin itu. Ganda putri kan masih ada si itu kan si Apri sama gitu. Di tunggal putri ya mudah-mudahan Grego masih konsisten. Kemarin cenderungnya mulai naik tuh. Mudah-mudahan begitu. Optimis gak sih coach dua pasang semuanya tuh Kalau saya dua-dua? sih nggak lihat sektornya, tapi yakin pasti dapat medali sih. Yakin pasti dapat Ya, medali. saya kalau ditanya medalinya apa ya, pasti saya maunya emas kan. Medali bukan saya, maksudnya Indonesia pasti kan pinginnya emas. Ya mudah-mudahan tetap konsisten gitu loh. Kan bulu tangkis bisa masih tradisinya bisa ngasih emas itu sih Mas. Kalau kita berharapnya gitu kan. Kalau secara realistis coach, dari yang emas itu kira-kira dari sektor mana coach? Nah. Untuk tahun 2024 ini nanti. Nggak gampang nih kalau dilihat gitu. Kalau saya bilang ya masih rata-rata semua punya peluang, cuman kalau terbesarnya susah sih Mas, kadang-kadang gitu. Di Olimpiade itu dulu saya lupa siapa, ada pasangan Korea itu sepanjang tahun nggak pernah kalah. Sepanjang tahun nggak pernah kalah. Leonde bukan? Bukan. Sebelumnya sebelum- umuran saya kalau nggak salah itu lupa saya namanya. Pak Jopong. Bukan. Itu nggak pernah kalah, begitu Olimpiade babak pertama kalah. Kayak Kento juga kemarin. Iya. Kento Momota Nggak di Tokyo gampang. kalah di. Iya. Jadi ya semua sih punya peluang, tinggal nanti bagaimana di day-nya aja, harinya mereka di sana gitu. Gak gampang. Peluang semua ada, memang nggak mudah lah. Semua punya kesulitan masing-masing. Itu karena Olimpiade beda dengan yang lainnya kan. Iya, Mas, susah. Mentalitasnya Patau jadi sekali beda ya. ya. Tekanannya beda ya. Nggak gampang. Bebannya juga beda. Itu nggak gampang, makanya yang nggak juara juga bisa punya peluang juara, karena orang jadi Iya. kuda hitam gitu Mas. Grecia Poli, Grecia Poli. Apriani ya. Nah iya kayak gitu aja kan. Bukan nggak diperhitungin, tapi kan nggak disangka orang bisa gitu. Tunggu aja, nah itu juga udah diatur juga sama yang atas. Kita berusaha tentukan yang itu ya. Kemarin apa yang diomongin ke Kenji? Oh iya, pertama gini Mas, saya sebenarnya ya dibilang terharu. Gimana? Saya bukan kesian, tapi saya terharu dengan apa ya? Saya kan udah 2 kali nih merhatiin. Mungkin sebelumnya dia udah ikut, saya lupa. Tapi tahun lalu kayaknya dia pertama kali Iya, ikut. cuma nggak lolos screening katanya. Nah kali ini dia datang lagi kan, maksud saya, wah ini anak punya mental yang kan, maksudnya Mentalitasnya luar bayangin biasa dengan, ya. maksudnya dengan keterbatasan dia berani beradu sama yang normal, maksud saya kan itu nggak gampang. Satu, kedua juga kan saya bilangin kemarin, kamu nggak boleh sedih, ini bukannya area kamu. Kamu main badminton mutusin iya, tapi kamu jangan kecewa, kamu jangan bandingin diri kamu sama mereka. Udah, mereka punya bidangnya sendiri, kamu punya Olimpiade loh, saya bilang. Kamu punya Olimpiade dan saya pingin kamu main di Olimpiade. Mungkin saya udah nggak ada, saya bilang. Saya sekarang udah umur 63. Saya mungkin udah nggak ada, tapi kamu bisa main. Jadi kemarin ke Kenji sama ke Leonardo sampai kasih itu aja sih, jangan putus asa. Terus jangan ngebandingin, aduh gua kalah, udah biarin. Kan kalian udah berusaha gitu kan, punya keterbatasan gitu sih Mas. Aku cuma ngasih encourage itu aja. Tapi kalau kata pelatihnya kemarin justru dia ketika lawan yang normal permainannya jauh lebih bagus dibanding ketika lawan yang Oh gitu, malah saya belum pernah lihat mereka selama ini. Iya. Kan aku lihatnya lawan yang Normal, yang normal. Aku belum pernah lihat. Kemarin cuma aku tanya bapaknya, katanya dia mau pergi ke Palembang, katanya di sini si Leonardus. Dia Dava. seleksi
Kenji kalah sama siapa, nah si ini masuk nih si Leonardus katanya ke Palembang ada kejuaraan apa gitu. Kenji kemarin di Solo. Katanya kalah tapi karena di Umurnya jauh. Umurnya ya, sebatas karena umur doang. di NPC itu nggak ngelihat umur ternyata dia cuma lihat tingkat disabilitas seseorang gimana itu masuk. Jadi kayak Pak Hukum kan 54 masih main. Iya. Badminton mana ada. Tapi kok boleh dibilang kan ini kali pertama ya Jarum punya peserta yang disabilitas gitu loh. Tahun lalu udah. Iya, Iya, dari Cuman tahun saya nggak lalu tahu. ke tahun ini. Saya nggak tahu tahun sebelumnya, saya nggak gitu perhatiin, cuman kemarin pas tuh ini anak fight, udah gitu kan ada perubahan si Kenji rambutnya, berarti dia punya PD loh. Orang kan nggak gampang ngecat, Iya. hitam sekarang jadi belang-belang gitu. Itu sih mas. Cuman kan memang kita sampai saat ini di Indonesia belum ada klub yang ngurusin yang kecil-kecil itu. Karena NPC kan katanya, tadi saya baru dikasih tahu sama wartawan 16 ke atas, 16 ke atas. baru bisa diambil sama NPC. Gitu. Kalau di bawah itu mereka nggak ada wadahnya. Tapi kalau sendiri melihat dengan adanya pemain disabilitas ini ya itu Satu mestinya yang normal, nah lu sama yang ini lu mesti lebih ya. hebat dong, ya dong, lebih hebat dong. Bukan soal kalah menang, tapi dia aja mau berjuang mah. Lu yang lengkap, yang komplit ya berarti kan harus mati-matian gitu loh mas, kira-kira gitu loh bandingannya. Jangan kalah semangat sama yang terbatasan anggota tubuh kan, kira-kira gitu. Kan nggak gampang lihat aja pontang-panting. Iya, saya aja ngelihatnya nggak berani lama, pasti ngeras juga gitu loh, kesian. Tapi kan nggak boleh kesian kan. Saya kamu harus kuat gitu aja sih. masih banyak Coach Lius Sama-sama. pensiun tahun berapa sih? Waduh, udah lama, tahun 89. Tahun 89 pensiun. Sejak saat itu apa tuh kegiatan-kegiatannya apa? kerja. Di apa BUMN apa? Gua Apa? dikerja dulu sebelum di Jarum kan saya dulu di PB Tangkas. PB Tangkas. Iya, terus keterima di Jarum. Padahal umurnya udah umur gini ya, puji Tuhan masih dikasih kerjaan. Kalau nggak kan nggak kerja. Dari PB Tangkas ke PB Jarum tahun berapa tuh coach? Masih ingat? Kemarin 2011. Oh, 11 bukan kemarin coach. Iya, baru kemarin di Jarum soalnya karyawannya ada yang 35 tahun. Kalau ditanya Coach baru 12, sebentar, baru 12. nggak ada. Ya, cepet ya. Nggak berasa mas. Ngomongin PB Tangkas gimana sih sekarang coach? Nah nggak tahu sekarang kan Pak Yusian udah Kayak, nggak ada, Pak Yuniarto kan saya nggak tahu kondisi kesehatannya. Terus anak-anaknya saya nggak tahu karena kan ngurusin ginian mesti ada passion juga kayak. Ada passion. Jadi wartawan kan. Kalau nggak ada passion kayaknya agak susah ya. Masih ada sih sekarang atletnya. Atletnya masih ada. Juga. Kalau kesibukan coach Lius di luar badminton Oh, di luar apa? badminton saya kebetulan kan aktif di gereja. Papa mertua bener ada pelayanan, jadi saya bantu pelayanan orang tua di Bogor. Apa nama gerejanya coach? Gerejanya GPDI Bethlehem. Jadi Lokasinya di Bogor mana coach? di Bogor di apa namanya dekat rumah sakit Hermina. Rumah sakit. Apa sih Ruko M Mancur, Taman Yasmin. Teman Yasmin. Waktu itu jadi kegiatan sosial. Kegiatan berupa apa aja tuh coach kalau di sana coach? Ya macam-macam, kadang kan kalau di ya mungkin mirip-mirip lah. Kadang-kadang kalau ada kayak di Muslim ada pengajian, kita ada di tengah minggu saya sharing firman di situ kayak ngasih tausiah kayak itu kalau di istilahnya di Kalau di Islam ya. Terus kalau hari Minggu ya kan mungkin kalau di Muslim kan ada Jumat, ada Minggu gereja. Ini juga saya pulang dari ini mau ke Cirebon ada pelayanan di Cirebon. Pelayanan. Kalau 7 malam. Itu berarti intens juga coach ya? Pelayanan. Mumpung dikasih kesempatan kayak wartawan. Iya. Ada waktunya kita mau melayanin, mau jadi wartawan lo nggak bisa. Dikasih kesempatan yang layanin ya kita layanin. Itu karena dorongan papa mertua apa emang dari sendiri Karena coach? menurut saya bisa sampai hari ini, saya bisa jadi atlet, saya bisa bawa nama Indonesia juga bukan karena nama saya juga. Kalau nggak ada penyertaan Tuhan, nggak ada istilahnya ridho berkat. Ridho berkat ya. Saya nggak yakin sampai hari ini saya masih bisa bekerja di Jarum juga saya nggak nyangka. Di luar nalar saya, masalahnya waktu saya masuk Jarum kan umur berapa kurang 9 tahun, saya sekarang 63. Ngapain Jarum mau terima saya itu semua juga ya berkat lah. Mungkin kan di sisa hidup yang dikasih buat saya ya saya harus pergunakan. Selain memang senangnya di bulu tangkis ya kan nggak selamanya nyari bekal lah mas. Dari bekal ya. Buat perjalanan panjang ya coach. Nah, nanti kalau dipanggil pulang kan Ya Allah. anak ke cucu nggak ada yang ngikutin. nggak ada, saya nggak latih. Memang anak saya sempat komplain pada kenapa nggak dilatih. Ya waktu itu sih mikirnya saya lah cukup karena kan nggak gampang jadi atlet. Orang kan lihatnya enak kayak Jojo, Taufik, Susi, Alan. Ya waktu
Contohnya itu coach ya. Nah iya, ini kan Gara-gara hadiah. latihan fisik. Iya. Kenapa ya coach atlet-atlet itu banyak yang nggak mau anaknya jadi atlet juga gitu? Ya, Taufik pertama juga kan- sama gitu. Pertama gini, mungkin kan sebagai orang tua, kita kan orang tua nih, pasti kan tahu nih anak kita bakalan tahan nggak gitu kan, daripada dipaksain. Saya mikir udahlah, nggak gampang karena bisa jadi atlet. Udah latihan setengah mati aja belum tentu juara. Organ tubuhnya juga bisa rusak juga, bukan rusak. Kenapa ya, kan memang kayak tentara juga mati-matian. Itu kan pilihan. Jadi saya suruh dia, mereka sekolah aja, kan kita orang tua, saya juga cuma SMA. Pikirlah anak-anak lebih dari saya, kan itu orang tua semua, nggak ada lah yang ingin anaknya kalau SMA udah lu SMA, enggak lah, kalau bisa ya sampai istilahnya leher ditaruh di bawah, dibalik nggak apa-apa. Kepala di kaki di kepala. Iya, nggak apa-apa kan, kita cari itu kan untuk itu mas. Buat kenapa? Karena kan menurut saya kalau olahraga makin umur pasti prestasinya turun. Yes. Kalau pendidikan atau pengetahuan Makin kita ini. mau belajar, menurut saya kita akan keisi terus. Gitu sih pikiran saya. Jadi saya bilang sama anak saya udah itu aja. Akan satu ada yang jadi wasit, itu juga saya nggak tahu. Anak wasit. Ada si Raven Ada jadi wasit BAC ya semua. Ya saya bangga juga lah, walaupun nggak main tapi bawa nama negara juga kan Indonesia. Gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Oh coach. sama-sama.